kita masuk ke segmen yang keempat ya Pak. Tadi Pak Ya, Edi sudah bicara masalah musim dingin atau winter is coming kan gitu kan dalam pendanaan startup. Apa itu? Ini soalnya banyak, bukan banyak sih. Ada beberapa kontak saya. Waduh Pak Beli susah dong kita dapat pendanaan gitu ya. Apa mereka katanya apa jangan-jangan udah nggak pada punya duitnya investor ya? Apakah memang kapasitas pembiayaan startup menjadi jauh mengecil Pak? Seberapa kecil sih dibanding di musim-musim sebelumnya Pak Edi? iya. Apakah kita sedang mengalami tech winter? Itu betul. Eh, Hmm, tapi yang terdampak tech winter terutama adalah visi-visi venture capital dari luar negeri. Karena cost of capital mereka naik. Cost of capital naik itu artinya apa? Suku bunga kan tinggi, ya. ya. Suku bunga perbankan, tabungan, deposito, semua itu kan tinggi. Jadi sekarang US dollar aja nggak ngapa-ngapain bagi investor ya. Nggak ngapa-ngapain investor aja kalau taruh uangnya di bank bisa dapat 6% US dollar, ya. Dengan beli bonds apa dan sebagainya gitu ya. Hmm. Treasury bonds dan sebagainya bisa dapat 6%. Jadi dia akan bilang, wah saya ngapain invest ke startup yang lebih riskan kalau saya saat ini lagi banyak tidak menentu, saya udahlah saya aman aja taruh uang saya di bank dulu. Saya dapat 6-8% gitu kan. Kecuali kalau mereka ada startup, ada investasi yang menghasilkan return lebih tinggi. Oleh sebab itu capital crunch masih terjadi dan akan terus terjadi selama suku bunga masih tinggi, ya. Uh, tapi investor yang masih banyak yang mencari investasi. Kenapa? Karena ya udah dimandatkan oleh investornya gitu ya. Kan kayak saya udah kasih ke uang sama kamu, masa kamu nggak invest gitu, cuma duduk ongkang-ongkang kaki uh, menikmati bunga deposito gitu kan ya. Jadi kita tetap mencari, tapi kita mencarinya yang less risky gitu ya. Dan karena ticket size kita dikurangin, nggak bisa kita seperti dulu kan 50 juta US dollar per investment. Sekarang mungkin ticket size kita 5 juta US dollar atau ke bawah. Akhirnya kita nggak bermain di growth stage, sorry, nggak bermain di late stage lagi. Karena itu ticket size-nya terlalu besar. Akhirnya kita bermain di early stage. Jadi saya dan teman-teman saya banyak sekarang mencarinya post seed atau pre-series A. Itu Hmm. mungkin sweet spotnya. Investasi mungkin 1, 2, 3 juta US dollar per investment, belum terlalu mahal, tapi udah mulai kelihatan bentuk, udah jualan 2-3 tahun, dan mulai kelihatan progressionnya. Jadi apakah uang masih ada? Iya, tapi harus selektif karena kita juga investor lebih selektif. Jadi mungkin secara stages kita punya preferensi saat ini. Dalam keadaan seperti itu Pak ya, dalam keadaan sekarang. Jadi eh, tadi Bapak bilang bahwa F, FC ini lebih lebih selektif gitu. Apakah ini mengurangi minat anak muda, Pak? Ya, ini keadaan sekarang nih mengurangi minat anak muda dalam mengembangkan startup. Kan kita tahu nih, saya masih ingat tuh Pak ya, sebelum pandemi, wah anak muda banyak sekali bikin startup, bahkan pandemi lebih gila lagi Pak. Tapi sesudah pandemi ini agak turun nih. Ya, apakah seperti itu Pak kejadiannya? Jadi minat anak muda jadi berkurang lagi nih. Um, mungkin mungkin agak shifting ya. Uh, Hmm. Dulu kan berbondong-bondongnya lulus S1 pun aja mau bikin startup, begitu ya. Hmm. Menurut saya jujur sebagai investor juga jarang invest ke startup yang lulusan S1 langsung bikin startup. Kenapa? Seringkali karena mereka mencari problem statementnya tuh belum belum tepat gitu ya. Karena kan ya, mohon maaf gitu ya, anak baru lulus S1 gitu kan ya, menurut saya matanya belum terlalu melihat problem-problem yang ada di dunia gitu. Biasanya profile founders yang sering kali saya invest adalah mungkin yang mereka yang udah lulus kuliah, kerja di suatu tempat beberapa tahun, terus melihat sebuah peluang atau problem, mereka resign, udah punya network, udah punya tabungan dikit. Nah, karena punya tabungan dikit situ mereka bisa mengembangkan startupnya untuk 1-2 tahun gitu ya. Baru setelah itu mencari venture capital. Kalau kita ngelihat founder-founder Indonesia, Nadiem Makarim juga dulu kerja dulu sebelum dia bikin Gojek gitu. Leon sama siapa namanya William di Tokped juga juga begitu. Zaki sama sama Fajrin, mereka pernah kerja dulu di sebuah perusahaan sebelum bikin startup gitu ya. Jadi ya menurut saya, ya, ini kembali kepada kalian. Saya nggak, jangan jangan salah artikan. Saya nggak bilang anak lulusan S1 nggak boleh bikin startup, enggak. Tapi ya itu,
itu ada nilainya. Kalau kalian pernah kerja dan punya tabungan dikit, punya network, itu biasanya startupnya dimulainya tidak dari nol. Ya. Baru setelah itu kalian bisa tenang develop produk kalian dan mencari investor gitu. Nah, ini saran aja buat saya. Tapi kembali lagi kepada kalian. Kalau kalian udah langsung ketemu problem yang market potensialnya besar, ya kenapa enggak gitu. Kalau takut diambil orang lain dan sebagainya. Tapi ya harus buktikan kepada kita bahwa kamu memang pantas untuk mendapatkan investasi dari kami. Kalau bicara appetite dari investor ya Pak ya, kira-kira appetite-nya kemana Pak dalam ke depan ini maksudnya bidang usaha. Tadi kan Pak bicara orangnya ya Pak ya, foundernya. Kalau dari sisi bidang usaha mereka ini pengen tahu eh, arahnya kemana sih? Bidang bidang apa sih yang nantinya diminati? Ini kan mereka bicara waktu persiapan ya, setahun 2 tahun ke Ya, depan baru maju gitu kan. Nah pas ya. 2 tahun kemudian salah saya, ternyata investornya nggak minat gitu. Nah itu apa Pak kira-kira menurut Bapak bidang usaha yang diminati investor 1 2 tahun atau bahkan 5 tahun ke depan Pak? Oke, ada beberapa sektor yang menurut saya akan terus ada pangsa pasarnya. Contohnya financial technology. Kenapa? Ya memang orang Indonesia, masyarakat maupun perusahaan akan selalu butuh produk-produk jasa keuangan, baik itu payments, lending, asuransi dan sebagainya. Itu menurut saya konstan. Ya, Oke. Uh, marketplace meskipun menurun, orang akan tetap bertransaksi. Ya, logistics juga menurut saya itu akan terus ada pasarnya gitu ya. Yang mungkin mulai diminati beberapa tahun terakhir dan kedepannya akan terus tumbuh. Contohnya adalah agritech. Ya. Oke, Kenapa? teh. Karena dengan adanya perang Ukraine ini segala macam, terus capital ini, banyak negara tuh udah mengurangi ekspor bahan pangannya. Oh, Termasuk oke. Indonesia kan, kita kan ya selalu kan bilangnya jangan ekspor, kita di dalam negeri aja kekurangan, tapi tetap aja kita tetap impor gitu kan. Nah, jadi Hmm. food sustainability itu kan penting. Nah, jadi sedangkan agri itu suatu sektor yang ya saya sih belak-belakan aja ya. Ah, agri itu kan banyak problemnya, banyak mafianya. Ya. Iya. Mhm. Sangat tidak efisien yang namanya mata rantai pertanian kita, gitu kan. Tapi justru itulah opportunity-nya. Agritech, aquatech ya. Aquatech itu berarti kan tambakan maupun perikanan ya. Itu menurut saya itu em, potensi banget ya. Saya pernah ini anekdotal mungkin cerita aja gitu ya. Saya pernah invest ke ada binaan saya lah. Eh, Dia lulusan inkubator program saya di perusahaan saya yang sebelumnya. Saya nggak mau nyebut nama, tapi dia startup bergerak di bawang merah. Oh, Dari Brebes lah, itu kan pusatnya ya. Dia putra daerah. Ah, Sorry, mohon maaf. Putri daerah karena cewek, kebetulan foundernya cewek. Jadi putri daerah gitu. Terus saya tanya gitu, kamu bikin startup apa? Bawang merah Pak Edi. Caranya gimana gitu? Saya mau orang-orang kota yang tadinya beli di supermarket atau di pasar, beli langsung ke petaninya. Saya ingin memotong mata rantai yang tidak efisien itu. Dengan cara adalah saya beli langsung dari petani, saya bikin gudang. Nanti kalau ada order masuk, saya yang paketin, saya yang kirim ke kota besar. Gitu ya. Jadi saya ingin memotong semua itu mata rantai yang tidak ada efisien, yang mafia-mafia itu dan sebagainya. Gitu ya. Em, Terus saya bilang, oke, ya saya support Kak. Kamu ikut inkubator program saya incubate dan saya kasih ilmu, network dan sebagainya. Dia udah lulus, beberapa 6 bulan kemudian saya ketemu lagi cewek ini gitu. Saya bilang, gimana startup kamu? Aduh, problem Pak, gitu. Oh, problem kenapa? Gitu. Bukan soal bisnis Pak, bisnis sih growing terus. Tapi saya secara fisik saya ketakutan Pak. Saya dan tim saya gitu. Maksudnya gimana gitu? Ya saya kan naik kereta, turun dari stasiun kereta mau ke desa gitu ya. Saya naik motor, motor saya dipepet. Saya masuk ke got gitu. Itu gudang kami di depannya dibakar gitu. Nakut-nakutin saya gitu. Delivery man saya dipepet kalau naik motor. Sampai tabrakan gitu. Wah, itu kan intimidasi. Iya Pak Edi. Ya karena kita kita melawan mafia pertanian gitu kan. Kita ingin apa ini makanan apa ceruk mereka mau kita ambil dengan efisiensi gitu kan. Saya bilang, Iya. ya, kamu gimana? Ya saya sih iya, tapi orang tua saya gimana Pak Edi gitu kan. Masih anak muda gitu kan.
Ya, ya begini, ini anekdotal ya. Ini anekdotal contoh, tapi memang nyata gitu bahwa banyak startup bagus, dia mau melakukan inovasi tapi menghadapi segala inefisiensi yang ada di negeri ini. Ya tergantung tahanan aja. Jadi epilognya startup ini bertahan, founder ceweknya juga bertahan, dia akhirnya exit, dia dibeli oleh startup yang lebih besar. Nah, jadi ya setelah itu saya udah nggak keep in touch gitu ya. Udah mungkin 4 tahun saya udah nggak pernah ketemu, tapi ya mungkin udah pensiun juga, pensiun dini di Brebes saya juga nggak tahu ya. Tapi apa namanya, ya ini sebuah cerita aja gitu. Ya. Terima kasih Pak Edi, ini ceritanya sangat apa, menginspirasi ya Pak ya, bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi ini hal-hal yang and inefisiensi ini harus dihilangkan dalam dunia ini ya, supaya kita bisa lebih baik lagi.